Sistem reproduksi selanjutnya adalah sistem reproduksi laki-laki ya. Ada bagian dalam dan ada bagian luar. Organ reproduksi bagian luar yang pertama itu adalah penis ya. Penis ini terdiri dari korpus cavernosum yang agak besar dilapisi oleh fibrosa tebal disebut dengan tunika albugenia ya. Fungsi penis ini adalah saluran keluarnya urin, kemudian saluran keluarnya semen ya, cairan bening yang keluar dari penis, kemudian organ kopulatoris ya, yaitu organ erektil ya. Pada organ penis ini ya mengandung banyak rongga-rongga kapiler yang besar, dan apabila terjadi pembesaran kapiler-kapiler ini akan terisi darah. Hal ini saat terjadinya ereksi ya. Jadi akan tegang. Kemudian ada skrotum ya. Skrotum atau kantung pelir ini merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis ya, yang berjumlah sepasang ya. Secara singkat di sini juga ada mengandung otot-otot lurik ya, sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Kemudian untuk skrotum ini ya merupakan tempat proses pembentukannya sperma atau spermatogenesis ya. Jadi pada saat pembentukan sperma di dalam skrotum itu membutuhkan suhu yang stabil ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sehingga otot-otot yang di sekitarnya berfungsi untuk menstabilkan menstabilkan suhu sehingga testis kondisinya stabil. Kemudian organ reproduksi bagian dalam ya, tadi bagian luar, sekarang bagian dalam. Ada testis yang berbentuk oval dan terletak di dalam kantung pelir ya. Di sini testis terdiri dari belahan-belahan yang bernama lobulus testi ya. Hormon testosteron ini berfungsi untuk menentukan sifat-sifat kejantanan ya, yang dihasilkan oleh testis. Nah, testis ini sebagai kelenjar endokrin. Selanjutnya adalah saluran pengeluaran ya. Saluran pengeluaran pada organ reproduksi dalam pria ini terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Epididymis ini merupakan saluran yang berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis yang berjumlah sepasang sebelah kanan dan kiri. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Saluran ini dikelilingi oleh jaringan ikat. Spermatozoa melalui ductus deferens ini merupakan bagian dari kaput epididymis ya. Jadi setelah diproduksi oleh testis ya, ditampung oleh vas deferens sampai nunggu sperma itu matang. Selanjutnya adalah vas deferens, yaitu merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Ya, ini tidak menempel pada testis ya, dan ujung salurannya terdapat dalam kelenjar prostat. Ya, di sini vas deferens itu berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani di vasikula seminalis ya. Jadi tadi di epididymis itu ditampung ya spermanya, kemudian disalurkan melalui vas deferens. Nah, pada saat ejakulasi atau saluran ejakulasi ini merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra ya. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Kemudian terakhir di uretra ya, uretra berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Jadi urutannya itu tadi ya, dari testis ada, kemudian masuk ke epididymis. Epididymis sperma itu mengalir melalui vas deferens. Kemudian setelah vas deferens ya, masuk ke saluran untuk mengeluarkan sperma ya, saluran ejakulasi. Kemudian dari saluran ejakulasi mengalir lagi ke uretra.
Ada juga kelenjar aksesoris ya, yaitu penambahan berbagai getah kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris. Ini kelenjar aksesoris merupakan kelenjar kelamin yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Nah, ini vesicula seminalis ini merupakan kelenjar blok lekuk yang terletak di belakang kantung kemih yang menghasilkan zat makanan berupa sumber makanan bagi sperma, ya. Selanjutnya adalah kelenjar prostat ya. Kelenjar prostat ini terletak di atas uretra dan terletak di bawah kantung kemih yang menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan dalam untuk kelangsungan hidup sperma ya. Fungsinya menambah cairan alkalis pada cairan seminalis, berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan yang terdapat dari uretra. Jadi dijaga ya kelangsungan hidup spermanya. Nah, kelenjar Cowper ini menghasilkan getah yang bersifat alkali ya. Kemudian, nah itulah genitalia eksterna dan termasuk sistem reproduksi pada laki-laki ya. Untuk selanjutnya adalah proses pembuahan ya. Kita pindah berikutnya ya. Apa saja sih yang diperlukan saat fertilisasi atau pembuahan? Yang pastinya ya harus ada sel telur ya dari wanita pastinya. Kemudian sel sperma, ada salurannya, ada rahimnya ya yang sehat dan tidak memiliki kekurangan untuk membuahi dan dibuahi. Ya. Untuk proses yang pertama, proses pematangan sel gamet ya. Pematangan sel gamet itu yang pertama proses pematangan sel telur ya. Di sini ada peran ya dari sebuah hormon yaitu FSH, Follicle Stimulating Hormone ya, yang berasal di dalam ovarium ya. Di sini hormon FSH akan merangsang folikel agar tumbuh dan menjadi lebih besar, sekitar 20 mm. Untuk setelah sel telur yang matang yang masih bertahan sedangkan yang lainnya akan hancur ya. Setelah sel telur matang berhasil didapatkan, maka folikel akan merangsang hormon estrogen untuk membentuk lapisan rahim untuk tempat tumbuhnya janin ya. Lapisan rahim ini setelah tumbuh akan ditangkap oleh hormon luteinizing hormone. Hormon LH ini yang akan menjadi indikator untuk mendeteksi kehamilan melalui tes spek kehamilannya. Jadi sel telur ini dimatangkan dulu ya dengan bantuan follicle stimulating hormone. Nanti sel telur yang sudah matang dia akan mengeluarkan estrogen untuk memicu atau merangsang pertumbuhan lapisan rahim, dinding rahim ya, sehingga nanti cocok untuk implantasi hasil pembuahan. Kemudian proses pematangan sperma ya. Sel sperma juga harus melalui proses pematangan sebelum terjadi pembuahan. Proses ini ya akan terjadi di dalam epididymis ya. Setelah proses pematangan, sel sperma akan mendapatkan modal untuk bisa membuahi. Waduh, dapat modal ya. Akan tetapi hanya ada satu sperma yang unggul yang berhasil membuahi sel telur. Ya. Di sini Anda mungkin bisa kemudian ada ovulasi ya. Tahapan selanjutnya adalah tahapan ovulasi. Setelah sel gamet dua-duanya sama-sama matang ya, akan dilepas dari ovarium ke tuba falopi sekitar 24 sampai 36 jam setelah hormon LH diproduksi. Sel telur yang ditangkap oleh tuba falopi akan tetap di situ sampai muncul sperma yang membuahinya. Ya. Sperma membuahinya. Jadi menunggu di saluran tuba atau ya seperti kita menunggu di gang tapi namanya gang tuba falopi ya. Kemudian saat si pria ejakulasi ya, si pria itu akan menghasilkan 120 juta sel sperma per 1 ml cairan mani ya. Kemudian ejakulasi ya, sekitar 300 juta sperma akan masuk ke dalam vagina. Hanya 100.000 sperma yang berhasil masuk ke leher rahim ya.
Hal ini karena dipengaruhi oleh keasaman dari vagina, kemudian dari motilitas sperma itu sendiri, kemampuan daya juang sperma itu sendiri ya. Kemudian pembuahan baru akan terjadi jika sperma berhasil menembus sel telur ya. Anda bisa lihat pada linknya itu akan muncul video bagaimana perjuangan sperma untuk menembus sel telur ya. Kemudian kapasitasi spermatozoa ya, selama proses penyelaman sperma di dalam sistem organ kewanitaan ya, sperma akan mengalami kapasitasi. Kapasitasi ini adalah proses penyesuaian sperma di dalam rahim dengan cara melepas selubung glikoprotein ya. Jadi si sperma itu melepas selubungnya ya yang mengandung glikoprotein. Dengan begitu sperma akan tetap bertahan di dalam rahim sehingga bertemu dengan sel telur. Nah, perlekatan spermatozoa setelah mengalami kapasitasi, sel sperma itu harus bisa melekat dulu ke zona pellucida ya, zona di sekitar sel telur ya. Fungsi perlekatan ini adalah untuk memastikan bahwa jumlah kromosom sperma sama dengan jumlah kromosom sel telur ya. Berarti untuk memastikan ini cocok nih untuk dibuahi ya. Tahap ini penting untuk menjelaskan mengapa hanya spesies yang sama yang bisa menghasilkan keturunan yang sama. Begitu. Ya, untuk reaksi selanjutnya adalah reaksi akrosom ya, di mana sebelum spermatozoa menembus zona pellucida, maka sel sperma harus mengalami reaksi akrosom. Karena reaksi akrosom ini adalah reaksi di mana sel sperma mengalami proses pelepasan enzim-enzim hidrolitik untuk mencerna zona pellucida sehingga dapat ditembus ya. Ini untuk mencerna. Jadi reaksi akrosom untuk bisa memecah ya menggunakan enzim-enzim hidrolitik sehingga nanti bisa menembus zona pellucida. Kemudian lanjutnya adalah penetrasi zona pellucida, peleburan membran sel gamet ya. Setelah sel sperma berhasil menembus zona pellucida akan masuk ke dalam zona sitoplasma sel telur dengan melepaskan ekor lepas ya. Hanya kepalanya saja yang masuk ya ke dalam sel telur itu yang mengandung kromosom termasuk kromosom X atau kromosom Y ya, yang hal ini adalah penentu untuk jenis kelamin. Ya. Hasil dari proses pembuahan, fertilisasi akan menghasilkan sebuah sel telur yaitu zigot ya, yang terbagi menjadi 2 sel ya. Tadi kita ingat ya bahwa pertemuan itu sudah di tuba falopi, kemudian sperma itu mengalami fase-fase melepas enzimnya, hidrolisis, kemudian nanti menembus zona pellucida, akhirnya ketemu dengan sel telur, kromosom X ataupun kromosom Y, kemudian terbentuklah zigot ya. Zigot awalnya itu terbagi menjadi 2 sel. Jumlah sel akan terus berlipat ganda setiap 12 jam hingga ia tiba di rahim ya. Tempat terjadinya fertilisasi manusia di dalam tuba falopi ya. Nah, zigot yang tadi pada saat awal pertemuan dia akan selama 12 jam akan menghasilkan 2 sel ya. Kemudian 3 sampai 7 hari setelah berhubungan intim, sel itu akan berkembang menjadi 32 sel dan berbentuk menyerupai raspberry ya. Kemudian pada hari ke-7 zigot mulai menempel pada dinding rahim dan proses ini disebut dengan implantasi, yaitu ya, implantasi adalah proses penempelan hasil pembuahan di rahim ya. Pada fase ini ya biasanya ibu hamil atau ibu tersebut akan mengalami flek ya sekitar 1 sampai 2 hari. Nah, kemudian lapisan dinding rahim akan semakin tebal dan leher rahim akan tertutup oleh lendir hingga waktu persalinan. Kemudian sementara zigot menempel pada dinding rahim, lapisan rongga dan berisi cairan tadi itu akan memulai membentuk kantung ketuban dan plasenta yang akan menjadi sumber nutrisi bagi janin, sehingga ia akan menjadi
bayi ya, berkembang menjadi bayi. Nah, fungsi fertilisasi ya, yaitu untuk menghasilkan keturunan. Ya, demikian untuk pembahasan tentang sistem organ reproduksi pada laki-laki ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas di poin ketiga, yaitu perubahan fisiologis berdasarkan indeks massa tubuh ibu hamil dan perubahan pada sistem hematologi ibu hamil ya. Untuk yang keempat, nanti ada perubahan sistem kardiovaskuler dan sistem pernafasan pada wanita hamil ya. Kita lanjut ke slide poin ketiga.